Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siregar dengan ujung 050 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2024 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya membuat laporan tugas untuk memenuhi tugas dari praktikum mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya laut di Laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan. Yang pertama itu adalah GPS atau Global Positioning System, yang mana ini merupakan sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk menemukan posisi dan kecepatan objek di seluruh dunia. Nah, sistem ini dikelola Amerika Serikat dan bisa memberikan informasi posisi secara real time tempat terpengaruh oleh cuaca dan ataupun waktu. Posisi yang didapat biasanya itu ditampilkan dalam bentuk koordinat garis bujur dan bintang yang sangat berguna untuk survei dan pemetaan. Nah, ada dua jenis GPS yang sering digunakan. Yang pertama itu ada GPS genggam atau GPS hand. Ini perangkat portable yang mudah dibawa dan digunakan di lapangan. Nah, GPS genggam ini cocok untuk kegiatan seperti hiking, penelitian lapangan, pengambilan sampel, dan navigasi umum. Nah, fitur yang biasa ada itu meliputi itu penentuan posisi, navigasi rute, penyimpanan titik lokasi, dan serta kadang tuh dilengkapi dengan kompas elektronik dan altimeter untuk mengukur ketinggian. Ada juga yang kedua tuh GPS Trimble TDC 600, yang mana ini adalah perangkat GPS profesional yang digunakan untuk survei tanah, pemetaan presisi, pertanian, konstruksi, dan pemantauan lingkungan. Nah, keunggulan utama GPS ini adalah dia memiliki RTK atau real time kinematik yang memungkinkan akurasi hingga sentimeter sangat penting untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi. Selain itu, Trimble juga memiliki dapat mengintegrasi dan data GIS dan mendukung pemrosesan data yang kompleks sehingga sangat cocok untuk aplikasi teknis. Nah, berikut cara menggunakan GPS. Yang pertama itu nyalakan perangkat dan tunggu hingga GPS-nya itu menerima sinyal dari satelit. Biasanya itu memakan waktu beberapa menit. Nah, setelah sinyal terkunci, GPS akan menampilkan posisi kita dalam koordinat. Nah, kita bisa menyimpan titik lokasi penting, membuat rute perjalanan, dan mengikuti navigasi yang diberikan oleh perangkat. GPS juga dapat menampilkan informasi tambahan seperti jarak tempuh, kecepatan, dan juga waktu. Nah, kelebihan pada GPS ini itu satu, memberikan posisi yang akurat dan real time. Kedua itu mudah digunakan dan portable. Yang ketiga itu tidak terpengaruh oleh medan yang sulit dilalui. Dan keempat, dapat menyimpan data lokasi untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, untuk kekurangan juga, GPS ini tuh sinyalnya itu bisa terganggu oleh bangunan tinggi, hutan lebat, atau cuaca buruk. Nah, akurasi GPS genggam terbatas dan tidak cocok untuk survei yang sangat presisi. Perangkat ini juga membutuhkan baterai sehingga perlu persiapan daya yang cukup. Nah, yang kedua itu ada bagian kompas. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kompas sangat berguna untuk orientasi di lapangan, terutama saat GPS tidak tersedia ataupun sinyalnya itu lemah. Kompas juga terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu kompas analog yang menggunakan jarum magnetik sebagai petunjuk arahnya. Nah, yang kedua itu kompas digital yang menggunakan sensor elektronik untuk mendeteksi medan magnet. Beberapa jenis kompas analog yang sering kita gunakan dalam survei dan pemetaan itu ialah kompas lensa, yang dimana kompas ini tuh dilengkapi dengan lensa pembesar untuk memudah pembacaan angka derajat. Dan kompas ini juga ringan dan murah dan cocok untuk pemula, tapi akurasi itu kurang tinggi. Nah, yang kedua, kompas bidik digunakan untuk membidik sudut medan secara langsung dan memproyeksikannya ke peta. Dan kompas ini sangat populer di kalangan surveyor karena akurasi itu lebih baik. Yang ketiga ada kompas orientering yang memiliki badan transparan sehingga peta bisa diletakkan di bawahnya dan dibaca bersamaan dengan arah kompas. Ini memudahkan orientasi peta secara langsung dan mulai digunakan. Bagian-bagian utama kompas bidik itu ada dial, ada tutup dial, ada visir, baru ada juga kaca pembesar, jarum petunjuk, dan jarum petunjuknya juga alat penggantung. Untuk kelebihan kompas ini pertama itu tidak memerlukan baterai sehingga bisa digunakan kapan saja. Dua, kedua sederhana dan tahan lama dan sangat berguna saat GPS itu tidak tersedia. Namun kekurangannya, pertama itu bisa terpengaruh oleh medan magnet lokal seperti logam besar atau alat elektronik, membutuhkan pemahaman dan latihan agar hasil pengukuran akurat, dan juga tidak memberikan informasi posisi seperti GPS.
Untuk kesimpulan yang dapat saya tarik pada materi ini yaitu GPS dan kompas ialah dua alat yang saling melengkapi dalam survei dan pemetaan. GPS memberikan data posisi yang akurat dan real time yang sangat membantu dalam navigasi dan pengumpulan data lokal. Sedangkan kompas membantu menentukan arah dengan cepat dan andal, terutama saat GPS tidak bisa digunakan. Nah, untuk saran yang dapat saya berikan itu pada saat praktikum mungkin sama seperti saat praktikum peta analog, kak abang dan kakak itu bisa lebih memperhatikan keseluruhan mahasiswa praktikan yang berlomba untuk menjawab respon, dan diharapkan juga abang dan kakak mampu menertibkan dan mengarahkan praktikan yang riuh mungkin saat praktikum. Ada yang bingung jadi mungkin agak membuat keributan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan video kali ini. Dan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.